kegiatan tentang pendidikan. Langsung saja, kira-kira seperti apa Bapak melihat pendidikan di Indonesia, lebih khusus di SMP 10 Kota Kupang? Berkaitan dengan mutu pendidikan itu sudah namanya SMP, jadi memang kadang-kadang umur-umur seperti itu kan kita kadang-kadang kita omong A mereka buat B, omong B mereka bikin A, kadang-kadang seperti itu. Tapi tetap bagaimanapun juga kita guru-guru itu harus sabar, dan kita sudah jalankan semua termasuk ke apa ini perangkat itu semua kan nasional, semua sama kita. Sebelum kita mulai pembelajaran ada MGMP, ada musyawarah, itu tujuannya untuk samakan perangkat, persepsi, semuanya kita sehingga semua sama, terkhusus di Kota Kupang semua sama. Lalu di dalam kita menjalankan itu dalam proses pembelajaran, itu tadi namanya daya tangkap anak kan beda-beda ya. Nah, jadi mau bilang rata-rata artinya kemampuan mereka saya kira tidak beda jauh dengan yang sekolah lain di Kota Kupang. Nah, kurang lebih sama. Artinya masih masuk dalam standar di atas KKN. Nah, artinya mutunya ya seperti itu. Kita lihat hasil dari yang kelas 9 ini, yang tamatan ini juga rata-rata nilai mereka itu di atas KKN. Nah, kita di sini KKN mata pelajaran kan beda-beda, ada yang 78, paling kurang mereka punya sekitar itu 78 ke atas. Itu kelas 9, kelas 78 pun sama. Itu kita kan bisa lihat hasil dari apa yang kita kerjakan selama ini dari rapor toh, hasil rapor itu kelas 78 itu pun untuk sementara khusus kami di SMP 10 ini semuanya aman. Artinya nilai mereka itu dari kelas 78 itu semua naik kelas 7 naik kelas 8. Itu berarti bahwa kemampuan mereka dari segi berbagai segi, baik itu pengetahuan, keterampilan, sikap, itu masih masuk ke hasil kriteria baik lah, seperti itu. Nah, itu berkaitan dengan kualitas ya, kan bisa ukur paling itu, artinya dari hasil apa yang kita peroleh kelas 78 kita lihat dari nilai rapornya. Nah, kelas 9 ya kelulusan baru-baru ini, mereka baru-baru ini juga 100%, dan nilai-nilai sekitar itu tidak luar biasa, tapi intinya di atas KKM. Nah, artinya masih baik lah, namanya di atas KKM masih baik. Lalu faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas atau mutu dari pendidikan itu? Itu kan banyak faktor ya. Bahwa dalam sebuah pendidikan, sebuah sistem pendidikan itu kan bisa dikatakan berhasil yang baik itu perlu kerjasama ya, kerjasama baik dari siswa sendiri, dari orang tua, dan dari guru, itu paling kurang dengan lingkungan terdekat. Itu pengaruhnya dari situ. Kadang-kadang memang di antara sekian banyak anak, kita kan ribuan anak, lebih lah. Itu 1-2 orang itu memang sikap, mental, apanya itu memang setengah mati untuk kita arahkan. Misalnya guru mata pelajaran, guru mata pelajaran kadang-kadang mengeluh, akhirnya mengadu ke wali kelas berusaha untuk keamankan anak itu, mungkin tidak bisa juga guru BK. Nah, itu tahapan kita lakukan untuk anak-anak yang gitu, yang nanti mempengaruhi kualitas tadi itu. Nah, lalu dari guru BK kadang sampai kunjungan rumah. Nah, kadang orang tua kan kadang masa bodoh. Nah, ketika dipanggil bisa ada persoalan sedikit dengan anak-anak di sini, menyangkut dengan tingkah laku atau nilai yang diperoleh itu. Itu kadang kita panggil orang tua tidak datang. Nah, seperti itu. Hal-hal begitu yang mempengaruhi kualitas sebenarnya. Nah, itu karena bagaimanapun juga harus ada kerjasama, semua elemen itu harus ada kerjasama baru bisa menghasilkan yang baik. Nah, artinya tidak semua, tapi ada beberapa anak yang itu. Jadi itu yang mempengaruhi kualitas ini. Tapi intinya bahwa untuk
untuk sementara ini tidak ada hal-hal yang luar biasa yang mempengaruhi itu juga. Artinya bahwa saya bisa ukur dari standar hasil yang mereka peroleh tadi itu masih di atas KKM semua. Iya. Nah, seperti itu. Yang terakhir Bapak, apa kesan Bapak agar kualitas pendidikan di SMP 10 tetap terjamin? Itu butuh kerjasama. Karena kadang-kadang anak yang ini, misalnya ada kepala batu, tetap kita omong, tidak mungkin kita pakai kekerasan karena sekarang kan ada istilah apa ini ramah anak segala macam itu. Iya. Tapi kadang-kadang sebagai manusia kadang kita cubit mereka itu, kadang-kadang orang tua mengangkor. Jadi sebenarnya hanya butuh kerjasama, Iya. kerjasama yang baik antara anak sendiri, orang tua dengan pihak sekolah. Nah itu artinya kerja komunikasi yang baik. Iya. Nah, sebenarnya di situ dia pengunci. Kalau kita dari pihak guru untuk materi itu kan semua sama sekota Kupang, karena apa yang kita sajikan itu kan hasil dari MGMP, musyawarah guru mata pelajaran. Jadi itu saya kira tidak terlalu masalah. Nah, hanya sekarang itu kerja komunikasi dan kerjasama yang baik dari anak sendiri, orang tua maupun pihak sekolah. Itu saja yang sebenarnya kalau itu bisa dijalankan dengan baik, saya yakin mutu sekolah juga bisa lebih sedikit maju dari sekarang. Saya kira hanya itu. Karena itu tadi, kadang-kadang anak-anak ini, kadang-kadang di rapat kadang kita omong, ini kita pihak